Semangat ya semua hari ini ya. Ya, walaupun masuk ke dalam penghujung dari tahun 2021 ya. Nah, beberapa kali ya. Biasanya saya ini suka ketinggalan yel-yel kita. Dan selalu diingatkan, yel-yelnya. Adakah yang mengerti kenapa kita harus yel-yel? Rutinisme, atau kalau nggak ada yel-yel, kayaknya ada yang kurang gitu. Ada apa? Ada apa? Ada semangat, ada gairah. Kita katakan sama-sama ada apa? Yes, yang sepakat kita katakan amin. Iya. Karena bukan dari arti yel-yelnya dulu, tetapi dari semangat, dari gairah, dari dorongan yang kuat, ya, bahwa kita mempunyai api di dalamnya. Setiap kali pertama saya datang bergabung, ya, ada yel-yel gitu, bingung juga, ya. Pertama bingung, kedua, ketiga saya perhatikan, wow, semangatnya itu sekali di koordinator waktu itu, Kak Jun. Shalom prajurit Kristus yang militan. Wah, semua bangkit berarti menyatakan on fire-nya. Ternyata benar-benar membuat kita on fire dan bergairah, ya. Nah, jadi bukan cuma satu rutinisme, ya, tetapi benar-benar memberikan satu api bagi kita semua. Amin. Nah, berbahagialah kita yang mempunyai semangat itu. Karena tanpa semangat tidak bisa melakukan apapun juga. Ada semangat kita bisa bergerak bersama-sama. Bersama Tuhan kita akan menjangkau rencana-rencana kita dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Di dalam Amsal 8 ayat 14. 3, 2, 1. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ternyata orang yang semangat ini, firman Tuhan berkata, bisa menanggung penderitaannya. Tahun yang lalu, yel-yel kita bersama Tuhan kita melewati badai. Artinya bersama Tuhan kita bisa menanggung setiap penderitaan yang ada, ya. Ada semangat yang menggelora di dalamnya. Amin. Semangat itu sebenarnya Tuhan sukakan. Tetapi di lain pihak iblis tidak menyukai semangat kita. Makanya dia akan berusaha untuk mendobrak, berusaha untuk mematahkan. Hati-hati, jangan sampai semangat kita patah, ya. Karena kalau semangat kita patah, yang bertepuk tangan itu siapa? Iblis. Dia senang, wah keluarga datang 1 tambah 1. Ya. Tetapi kalau semangat kita berkobar-kobar, anak Tuhan semangatnya tinggi, semangatnya berkobar-kobar, menempuh apapun juga, tidak takut. Ya. Karena Tuhan beserta kita. Ya. Kita akan sama-sama belajar dari seorang perempuan yang sedang pendarahan, ya. Markus 5 ayat 25-34. Nah, ini sebenarnya kan ceritanya kan Tuhan Yesus itu mau pergi bukan tertuju pada orang ini, tapi itu perjalanan dari Tuhan Yesus dari tepi danau mau pergi ke rumahnya Pak Yairus. Karena Pak Yairus bilang pada Tuhan, Tuhan anakku sakit, ya. Bisa datang apa tidak? Ceritanya seperti itu kan? Nah, kalau Tuhan datang dia selamat dan sembuh. Nah, di dalam perjalanannya itu, ya, di tengah perjalanannya itu ada seseorang. Nah, kita akan belajar. Orang ini, wanita yang biasa. Tidak ada nama, wanita yang biasa dan bukan menjadi fokus dari perikop ini. Karena perikopnya nanti dilihat di atas itu mengenai Yairus. Dia terselip di tengah-tengah. Baru nanti perjalanannya
Nah, dilanjut baru ke rumah Yairus ya. Yuk kita baca 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Stop. Seorang wanita 12 tahun mengalami pendarahan. Ya, di sini semuanya adalah wanita kecuali papi, ya. Dan kita semua mengalami yang setiap bulan tamu tak diundang. Tamu tak diundang, datanglah, ya. Nah, kalau tamu tak diundang datang, ya, sakit kan? Ada yang sakit, ada yang lemas, ada yang tidak bergairah, tidak ada semangat, bete, itu semua bercampur abur jadi satu. Nah, ini bayangkan seorang perempuan yang 12 tahun, itu kita datang cuma sebulan sekali dan itu bukan pendarahan. Itu cuma normal-normal saja. Ini pendarahan. Ya, jadi saya teringat berapa tahun yang lalu saya mengalami ini. Cuma tidak 12 tahun ya. Ini kelamaan. Saya setengah tahun, kurang lebih setengah tahun. Ya. Benar-benar lemas, benar-benar tidak bergairah. Ya. Keluar terus, ya, darah yang keluar terus membuat kita nggak bisa apa-apa. Ya. Tapi puji Tuhan, waktu itu saya sampai dengan terakhir pas banyaknya itu, ya masih tetap bisa bekerja. Itu bukan kekuatan saya. Tuhan yang ngasih kekuatan. Tuhan yang menyertai saya untuk melakukan apapun juga. Wanita ini, saya bisa merasakan pendarahan yang dia terjadi di dalam hidupnya. Ya. Menderita sekali. Ya. Menderita sekali. Bukan jangka pendek tetapi jangka panjang. Tetapi dia ada sesuatu di dalam dirinya. Ada satu semangat. Di awal 25 dia cuma menceritakan bahwa dia melakukan sakit. Ya. Tetapi lihat di nomor 26. Di 26 dia katakan, ia telah sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Di sini terlihat bahwa dia mempunyai satu semangat. Dari mana? Berulang-ulang diobati. Ya, dia nggak cuma sekali, 2 kali, tetapi semangat dia, gairah dia, dorongan kuat dia. Dia mempunyai pengharapan. Dia berulang-ulang dan ulang diobati, tapi kenyataannya malah bukan tambah baik, tambah buruk. Duit pun habis, segala pun tak ada, tapi keadaannya tidak membaik. Tetapi di situ dia tidak patah semangat dia. Dia lihat apapun yang terjadi, penderitaannya dia, ya, kita bisa belajar dari situ. Penderitaannya dia 12 tahun ya, itu tidak membuat dia patah semangat. Bahkan dia terus berusaha dan berusaha untuk supaya dia sembuh. Ya. Sama dengan kita. Saat kita menderita, jangankan yang 12 tahun, barangkali yang cuma berhari-hari saja di dalam pekerjaan. Apakah semangat kita drop, kendor, atau semangat kita semakin menggebu-gebu? Ya. Ini nggak bisa, lakukan lagi yang lain. Yang lain nggak bisa, lakukan lagi yang lain. Sehingga semakin naik semangat kita. Perempuan ini boleh dikata bukan perempuan yang ada nama. Ya. Perempuan yang biasa, yang dalam kesehari-hariannya sangat sederhana. Dia berusaha supaya dia cepat sembuh, dia mencari tabib. Tapi kenyataannya berbeda dengan harapannya dia. Waktu zaman itu, seorang yang pendarahan itu, ya kita bisa nanti dibuka ya di rumah, ada di dalam Imamat 15 yang dikatakan kalau pendarahan itu adalah sesuatu yang kotor, mengeluarkan najis ya. Sehingga keluarga pun menjauhin. Artinya kan dikucilkan. Bukan cuma dia yang menderita secara fisik tetapi jiwanya
pun kena. Kenapa? Tidak ada orang di sekeliling dia. Tidak ada keluarga, tidak ada siapa-siapa. Malah orang kalau dekat-dekat sama dia pasti dia akan bilang, gak mau karena nanti takut ketularan najisnya, ya, kotornya gitu. Jadi terpaksa dia harus hidup sendiri dan dia harus menggairahkan dirinya untuk naik. Bahwa dia harus hidup gitu, ya kan. Di ayat 27 kita lihat. Dia sudah, baik kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kita bisa lihat, sebelum dia bertemu dengan Tuhan, dia mempunyai satu semangat. Semangat yang gigih, yang kuat, yang terus dia akan berusaha. Ya. Badai kehidupan dia yang cukup tinggi, dia nggak menyerah. Dia nggak putus asa, dia terus berusaha dan berusaha. Tetapi setelah dia mendengar kabar akan Tuhan, kunci semangatnya dia melebihi dari yang ada, yaitu kuncinya di ayat 27. Yaitu dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Apa yang dia dengar berita tentang Yesus? Tuhan Yesus menyembuhkan. Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat. Dia udah dia dengar. Ada satu kekuatan baru lagi di dalam tubuh dia, di dalam jiwa dia. Dia udah semangat, tetapi dia double semangatnya naik lagi. Kenapa? Oh iya, bahwa ada kesembuhan. Dia tidak mengharap siapa-siapa, tetapi dia cuma terfokus satu. Tuhan Yesus itu memberi satu kesembuhan bagi dia. Ya. Di dalam hal ini kita lihat kekuatan dari semangat itu. Bagaimana kita? Dalam beberapa minggu ini, wah semangat kita cukup tinggi ya. Sekali saya menyatakan, Shalom prajurit Kristus yang militan dan gagah perkasa. Semangatnya timbul sekali, ya kan? Beberapa waktu yang lalu saya suka mendengar dari senior kita, katanya ibadah Sabtu itu beda dari yang lain. Ya, beda, ada api. Ibadah Sabtu ada api. Tamu-tamu datang bilang ibadah Sabtu berbeda sekali. Amin. Kita harus kembalikan api itu. Siapapun nanti yang datang di ibadah Sabtu, dia tuh bisa menangkap api kita lagi. Beberapa waktu yang lalu memang terjadi pandemi. Tetapi itu tidak akan mematahkan semangat kita untuk berkorban kembali, saudara. Ya kan? Mari kita kobarkan kembali semangat kita. Jangan kalah dengan situasi. Jangan kalah dengan keadaan. Naikkan terus. Karena kita beserta Tuhan. Kita nggak sendiri. Kita nggak sendiri. Ada Tuhan beserta kita. Amin. Yes, itu. Wanita itu setelah mendengarkan akan apa yang berita yang terjadi. Dia mempunyai semangat yang tinggi kembali. Wah, ternyata akan ada kesembuhan. Ya. Meningkatkan akan keberanian dan meningkatkan kembali semangat dia. Kita pun harus belajar dari wanita ini. Wanita biasa. Wanita biasa yang tidak, yang tidak berpikir yang jauh gitu. Ya, dia cuma mengharapkan satu kesembuhan. Ya. Tetapi dia mendengar akan berita itu membangkitkan kembali semangatnya. Nah, di ayat ke-28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Semangat dia ada, iman dia langsung timbul. Ya, ada semangat,
ada kekuatan. Ada semangat, ada kekuatan untuk melangkah di dalam iman. Kalau kita mempunyai semangat, kita ada kekuatan. Dan kita akan melangkah bersama-sama dengan Tuhan untuk mengambil semua mujizat. Hari ini dikatakan mujizat itu adalah nyata setiap hari beserta dengan Tuhan. Ya. Kalau kita ada semangat, ya, kita ada kekuatan. Dan kita melangkah bersama dengan iman yang kita punya untuk meraih ke mujizat-mujizat itu. Mujizat itu kan nyata dalam hidup kita. Jangan sampai kita patah. Jangan sampai kita kendor. Kita harus naik dan naik. Ya, tiap hari caranya gimana? Kita akan lihat tiap hari apa yang kita lakukan. Ya. Iman dia yang membawa dia untuk mendapatkan itu. Ya. Tuhan biasanya kalau bertemu dengan orang kan langsung dia. Tapi dia kan saat itu dia karena pikiran saya, karena dia merasa dia najis, dia nggak berani, ya kan. Jadi akhirnya dia sembunyi-sembunyi aja, ya udahlah, yang penting saya jamah aja dia, tak gitu, pasti saya sembuh. Ya. Terkadang kita juga kalau datang pada Tuhan juga takut. Tetapi kalau kita mempunyai iman yang walaupun sekecil biji sesawi aja akan mengubah, ya semangat akan mengubah, akan membuat dia mempunyai satu keberanian untuk bergerak dan mempunyai satu keberanian untuk melangkah, untuk mengambil. Gitu. Nah, wanita ini simple, dia bergerak, dia mempunyai satu keyakinan, satu semangat, dia percaya apa yang ada di dalam tubuh Tuhan itu bisa menjadi mujizat bagi hidup dia. Bisa mengubah hidup dia, bisa mendapat kemenangan bagi hidup dia, bahkan dia bisa mendapat kesembuhan yang tanpa dia pikir. Dia tahu, tetapi dia nggak berani kan say hello dengan Tuhan langsung. Dia jamah pelan-pelan, ya. Sehingga hasilnya akhirnya apa? 29. Hasil akhirnya seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Saat kita berani, saat kita mau memegang janji Tuhan, sekecil apapun, kita akan mendapatkannya. Kita akan mendapatkannya. Ya. Asal kita benar-benar mempunyai gairah. Asal kita benar-benar bergerak bersama Tuhan. Ada kekuatan di dalamnya. Berhenti pendarahannya. Artinya langsung dia kan sembuh. Ya. Dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saya merasakan sekali, kayaknya lagi menara doa Jumat dah, ya menara doa Jumat. Kepalaku ada sakit banget waktu itu ya. Waktu ada pujian, ya, di mana pujian itu menyatakan, ya mujizat itu pasti terjadi, ya. Kulihat mujizat setiap hari itu pasti terjadi. Aku cuma ngomongin Tuhan, kalau mujizat itu benar ada, ini hari ini aku sakitnya kepalanya sakit sekali. Saya ingin lihat bahwa Tuhan nyata dan mujizat itu nyata bagi saya, gitu. Kalau hari ini benar-benar saya pegang janji Tuhan yang kecil sekali mujizat itu untuk kepala saya pasti sembuh. Ya. Pada waktu saya mengatakan itu, ternyata di ubun-ubun saya ada sesuatu yang panas. Naik ke atas. Aku lihat, oh iya. Ternyata Tuhan ada ya. Aku bilang, kok Tuhan benar-benar mengabulkan apa yang simpel bagi saya. Gitu. Tadinya kan saya cuma mau menyatakan aja gitu ya, bahwa Tuhan itu ada gitu. Jadi saya pengen minta sesuatu bahwa Tuhan menjamah apa yang sedang saya lakukan. Tapi ternyata benar, Tuhan seketika itu juga memberikan kesembuhan. Sehingga saya merasa, oh Tuhan makasih Tuhan, kepalaku gak pening, gak sakit sekali. Ya, sekali dan cukup sekali, tidak untuk kedua kali gitu. Ya kan, sekali cukup dan Tuhan memberikan kesembuhan. Sekali juga kesembuhan itu cukup bagi saya. Tuhan ada dan Tuhan nyata. Mujizatnya selalu ada setiap hari. Ya, asal kita datang dengan semangat. Ya.
Biasanya yang semangat-semangat itu adalah di awal. Mau menempuh hidup baru, semangat. Ya, mau mendapatkan jodoh, semangat. Ya. Mau memasuk awal tahun, semangat tinggi. Bagian sekarang ini mau memasuki akhir tahun yang semangatnya waduh di atas, tung naik turun semua. Makanya sebelum mengakhiri tahun 2021, ayo naikkan semangat kita. Naikkan semangat kita lagi. Karena tahun 2022 Tuhan memberikan sesuatu yang baru bagi kita. Jiwa-jiwa itu akan datang. Jiwa-jiwa itu milik kita di tempat ini. Ya, untuk kita persembahkan sebagai kado bagi Tuhan. Amin. Ya, 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia 31 berpaling ke tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ya, pertanyaan itu 2 kali. Ya, siapa yang menjamah jubahku? Ya, di tengah pertanyaan itu bukannya Tuhan mau cari siapa nih yang jamah jubahku? Bukan. Pernyataan ini sebenarnya supaya orang itu berdiri di hadapan Tuhan dan mau menyatakan bahwa Tuhan yang menyembuhkan dan memberikan kepada orang lain satu kesaksian. Ya, bukan Tuhan yang ini kenapa ya siapa yang jamah mau dimarahin atau apa? Bukan. Tuhan ingin menyatakan kita memberikan satu keberanian. Kadang-kadang kesaksian itu siapa yang mau saksi? Termasuk saya. Diam. Kalau bisa jangan saya, termasuk saya. Saya suka gitu ya. Aku ingat di tempat ini juga. Waktu komsel malam. Siapa yang mau kesaksian? Aduh, udah paling takut ya cepet-cepet aja nunduk. Jangan ada yang ngeliat gitu loh. Ya iya takut loh. Apa yang ngomong? Ngomong apa gitu ya aku takut. Ya, udah lewat. Tenang kan, aman sejahtera. Bulan depannya lagi, siapa yang mau kesaksian? Waduh, cepat-cepat aku kiri kanan, jangan sampai ketahuan lagi. Tapi ternyata Tuhan tangkap juga. Ya, dan itu Tuhan tangkap itu pada waktu habis kom 100 selesai dapat sertifikat. Nah, itu benar-benar Tuhan tangkap. Apa yang mau ngomong saya bingung, langsung berdiri aja. Siapa kesaksian? Bingung ini, langsung kok bisa otomatis berdiri? Lo gak disuruh kok bisa otomatis berdiri. Aku langsung berdiri. Yang di ngomongin juga aneh lagi. Kadang-kadang saya pikir sampai hari ini kok bingung juga nih orang. Ya, saya terima kasih hari ini saya mengucap syukur. Saya sudah lulus kom 100 dan kom 200. Mulai hari ini saya mau melayani Tuhan. Terima kasih. Cuma begitu. Aku pikir-pikir sampai pulang ke rumah. Kok bego juga ya? Kok ngomongnya begitu? Ya, kok bukannya yang boleh dikata yang dikit bagus lah gitu loh. Kok ngomongnya, ya terima kasih saya dapat ini. Apa bangganya? Saya juga mikir, nggak ada dalam hidup saya rasanya nggak bangga, enggak kok. Itu kan satu yang harus saya belajar. Ya, bukan kebanggaan untuk mendapat sertifikat, tetapi satu yang harus saya belajar untuk mengenal Tuhan saya gitu. Tuhan yang kita sembah, ya kan? Tuhan yang akan menyertai kita, yang akan menguatkan kita, yang akan memberikan apa yang kita mau gitu. Tanpa mengenal dia bagaimana? Ya. Tapi ternyata apa yang saya ngomong itu tanpa saya menyadari Tuhan yang tuntun sampai akhirnya saya berdiri di sini juga. Ya, saya juga nggak tahu ya apa yang saya ucapkan hari itu sama sekali saya nggak tahu dan saya juga sama sekali nggak ngerti. Saya mau melayani, yang saya terpikir cuma satu, ya wis saya melayani apa? Asor saja di depan, enak kok. Jabat tangan dengan senyum, ayo salam silakan. Wah itu udah sukacita banget, ya. Kecil tetapi sukacita. Yang saya cuma berpikir cuma arah itu aja satu. Jadi ayo teman-teman di sini. Mari semangat melayani Tuhan. Jangan ditanya, enggak. Semangat melayani Tuhan. Tuhan mau. Siapa yang menjamah jubahku? Tuhan mau dia tampil ke depan. Ya,
Tuhan mau dia menyaksikan. Dan akhir dari semuanya, dia juga saking takutnya, dia juga keluar. Ya kayak saya, saking takut juga nggak bisa apa-apa, ketangkap juga akhirnya. Ya. Dan memang untuk menjadi kesaksian ini memang menjadi sesuatu yang beban bagi setiap kita. Ya, bukan cuma saya, teman-teman di sini juga pasti pernah merasakan. Di saat tiap kali di dalam mau di dalam apapun juga, kalau suruh kesaksian pasti nggak tahu ngomong apa. Ya, kalau yang udah terbiasa kesaksian lancar. Yang tidak terbiasa dia akan bingung. Jangan takut. Satu kata disaksikan surga, malaikat bertepuk tangan. Kenapa? Karena iblis dikalahkan. Ya. Iblis dikalahkan oleh apa? Oleh kesaksian kita. Ada pujiannya toh? Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Tuhan maunya itu. Amin. Nah yang terakhir, itu di dalam ayat ke-34 ya. Maka kata-katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Itulah akhir dari apa yang dia dapatkan. Ya, semangat yang kita butuhkan setelah kita mendengar akan kasih Tuhan. Itu yang akan harus merubah hidup kita. Ya kan? Itu yang akan bisa mengubah kita untuk berjalan bersama Tuhan. Sampai di mana semangat kita. Bagaimana kita memberikan semangat yang ada itu akan menimbulkan gairah kita. Ya. Pertama, yuk baca firman Tuhan. Cuma satu, firman Tuhan itu yang membangkitkan kita semakin semangat. Jangan malas. Ya. Kemalasan cuma bisa dikalahkan dengan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah iya. Wow. Hati yang gembira adalah ini. Tetapi kamu ini kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Perempuan pendarahan ini mendapatkan upah, yaitu kesembuhan seketika dan keselamatan. Demikian pun juga kita, sama-sama kita akan mendapatkan upah yang Tuhan sediakan. Mujizat itu adalah upah bagi kita semua. Mujizat itu nyata setiap hari bagi kita. Ya, jangan sampai kita tidak bersemangat, oke? Dan yang kedua, yaitu kita juga harus bersemangat di dalam pelayanan. Jangan menjauhi dari pertemuan-pertemuan seperti ini. Karena kenapa? Seperti tadi yel-yel setiap Sabtu yang kita deklarasikan. Ya. On fire, on fire, on fire, on fire yang kita deklarasikan menyentuh ke kiri dan ke kanan. Sekali Anda mengangkat on fire, semua akan bersemangat. Apinya akan naik kembali, saudara. Api itu yang akan membangun kita semua. Jadi jangan jauhkan pertemuan-pertemuan dalam ibadah, dalam dalam menara doa. Ada upah yang Tuhan kasih di dalam. Dan yang ketiga, kita harus bersemangat dalam mana? Mencari jiwa-jiwa. Kalau kita sudah mendapatkan kesembuhan, kalau kita sudah mendapatkan kemenangan, ya, kita pun rindu orang di sebelah kita, keluarga kita, teman kita. Tahun ini adalah tahun integritas. Tahun di mana Pentakosta ketiga dicurahkan. Ya. Tahun di mana kita juga sedang berjalan untuk masuk di dalam masa di mana menuntaskan amanat agung. Artinya kita juga harus melangkah bersama Tuhan ya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tempat ini akan kembali penuh. Tempat ini akan kembali penuh karena ada semangat di dalam hidup kita. Semangat untuk mencari jiwa-jiwa. Amin. Ya, shalom prajurit Kristus yang militan dan gagah perkasa. Oh, yes, semangat. Ya. Oke, tetap kita akan berdiri ya. Jangan duduk. Ya. Ya. Sekali lagi kita akan
bacakan yang 2 Tawarik. 1, 2, 3. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemas semangatmu, karena ada upah bagi usahamu.